Sekali lagi, ini akan berjalan dengan skenario yang sama seperti di Vietnam. Lebih cepat atau lebih lambat, saya tidak bisa bilang. Tapi ini akan menjadi peningkatan misi secara bertahap. Dan jika terlihat bahwa pemerintahan Machado dan militer manapun yang berada di pihak kita tidak bisa menang, maka kita harus mendukung mereka setidaknya dengan semacam pengawal Praetorian di Caracas. Dan jika akhirnya kita juga terlibat pertempuran dengan Kolombia, kamu tahu, now to end with you scenes. This just escalates out. Hello everybody. Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Stas Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat AS, eksekutif rantai pasokan, dan pakar militer politik. Stas, selamat datang di kanal ini. Welcome back to the channel. Terima kasih. Saya pusing di Stautens. Likewise. And I wanted to pick your brain today. Demikian juga. Hari ini saya ingin meminta pendapatmu tentang dua isu. Mari kita mulai dengan Venezuela. Kemarin saya berbicara dengan seorang jurnalis Swedia yang sudah cukup lama meliput dari sana, atau tentang negara itu. Menurutnya, ini hanyalah topeng yang akhirnya terlepas. Kamu tahu, semua omong kosong kemanusiaan yang disajikan kepada kita pada tahun 2019 dan seterusnya kini terbongkar. Venezuela kurang lebih soal minyak. Bagaimana pandanganmu terhadap gertakan militer yang begitu intens dan tenggelamnya 7 kapal sipil di lepas pantai Venezuela? Now 7 civilian ships in front of the coast of Venezuela. Ini bukan hanya soal minyak. Ada juga berlian dan emas. Ya, sebenarnya zamrud, bukan berlian. Ngomong-ngomong, kamu tahu sampai De Beers benar-benar memulai kampanye pemasaran, tidak ada yang peduli dengan berlian. Mereka hanya dianggap sampah. Zamrud itu hal yang berbeda. Tapi maaf atas penyimpangan itu. Ya, begini, sumber masalah Amerika Latin adalah AS. Mari kita mulai dari situ. AS telah memastikan bahwa Amerika Latin, dan itu mencakup semuanya dari Meksiko ke selatan. Dan saya akan memasukkan Brasil di situ. Bahasanya Portugis, dan secara teknis tidak dianggap sebagai Amerika Latin. Cukup menarik. Mereka telah memastikan negara-negara itu tidak tumbuh terlalu jauh. Ada perusahaan-perusahaan Americana yang membantu menggulingkan pemerintah. Ketika pemerintah menjadi terlalu nasionalistis dan tiba-tiba memutuskan bahwa sumber daya mereka adalah milik mereka sendiri dan mereka perlu mengembangkan perekonomian mereka sendiri, biasanya mereka akan disingkirkan. Marinir AS telah menyerbu wilayah-wilayah tersebut, masuk ke wilayah-wilayah itu, sejak tahun 1910-an, 1900-an, bahkan lebih awal dari itu. Bahkan jika kita melihat terusan Panama, bagaimanapun juga, dulunya adalah bagian dari Kolombia. Itu semua adalah wilayah Kolombia. AS ingin membangun terusan itu, tetapi mereka ingin melakukannya dengan biaya murah. Pemerintah Kolombia menolak, dan seketika terjadilah revolusi. Dan ada kapal-kapal Amerika yang kebetulan berada di dekat Kolombia. Kapal perang Amerika yang menembaki tentara Kolombia yang sedang menuju Tanah Genting untuk menghentikan pemberontakan mendadak di Panama. Dan kemudian Anda mendapatkan Panama yang terpisah, dan negara itu menjual wilayahnya untuk berbagai hal. Jadi ini adalah proses yang terus berulang dan berulang. Kita hanya sedang menyaksikan iterasi lainnya dari hal yang sama. Dan omong-omong, sekarang bukan hanya Venezuela, tapi juga Kolombia. Kapal terakhir yang diserang, pihak Kolombia keluar dan mengatakan bahwa ada 2 nelayan Kolombia di sana. Kapal-kapal ini benar-benar hancur total. Jadi, lupakan soal ilegalitasnya. Ini adalah pembunuhan. Bahkan bisa dianggap sebagai deklarasi perang karena Anda membunuh warga sipil dari negara lain. Mereka membunuh beberapa warga sipil dari Trinidad. Mungkin mereka penyelundup narkoba, mungkin juga tidak. Tapi kamu tidak menangkap mereka, tidak menggeledah perahu mereka. Kamu langsung meledakkannya. Jadi siapa atau apa mereka? Siapa yang tahu? Maksud saya, perahu pertama punya 11 orang. Katanya mereka sedang balapan dengan perahu cepat mengantarkan narkoba ke AS. Pertama-tama, kalau itu kokain atau semacamnya, di mana ruang untuk kokain kalau ada 11 orang di atas perahu?
Jelas, mereka tidak sedang mengantarkan kokain. Biasanya hanya ada 1 atau 2 orang dan perahunya penuh muatan. Kedua, sebagian besar barang itu datang dari Kolombia dan lewat pantai Pasifik, bukan pantai Atlantik. Dan kedua, kamu tahu mereka menjalankan Sentinel. Baik, pertama-tama, mereka datang dari jarak 2000 km. Kenapa? Fentanyl dibuat secara sintetis. Bisa diproduksi di ruang bawah tanah manapun. Kokain, di sisi lain, berasal dari tanaman yang harus dipanen dan diolah. Jadi seperti industri lainnya, proses pengolahan dilakukan sedekat mungkin dengan sumber daya untuk menghemat biaya logistik. Fentanyl bisa dibuat di ruang bawah tanah manapun. Dan tahu di mana sebagian besar kemungkinan diproduksi? Sekitar 10 km dari perbatasan AS. Jangan lupa, ada kota-kota Meksiko yang benar-benar berada tepat di perbatasan. Itu disetujui. Pagar perbatasan AS, terutama pagar yang mulai dibangun oleh Trump, kalau kamu perhatikan, terbuat dari batang logam, bukan? Itu seperti batang logam tebal, dengan jarak sekitar segitu di antaranya. Kamu bisa membawa sebungkus fentanyl seukuran itu. 1 kilogram fentanyl bisa saja membunuh setengah kota besar jika orang-orang overdosis. Tidak butuh banyak, kan? Kamu tidak sedang menyelundupkan kiloan kokain atau karung-karung ganja. Fentanyl itu dibuat di Meksiko, lalu kamu berjalan ke bagian perbatasan yang tidak dijaga, dan menyerahkannya lewat sela-sela batang logam kepada temanmu di sisi lain. Dalam skenario terburuk, kamu bisa menggunakan drone untuk menerbangkannya, menjatuhkannya, mengambil uangnya, lalu mengirimkannya kembali. Kamu bahkan tidak perlu menginjakan kaki di tanah Amerika Serikat. Jadi gagasan bahwa mereka membawa fentanyl sejauh 2000 km melintasi lautan terbuka, itu omong kosong. It's nonsense. Yeah, but if it's that obviously Ya, tapi kalau itu jelas-jelas hanya alasan, omong kosong untuk membenarkan kekuatan militer Departemen Perang di wilayah itu, maka pertanyaannya adalah, apa agenda sebenarnya, kan? Dan saat ini, semua orang memperkirakan akan ada semacam serangan pemenggalan terhadap rezim Maduro. Mereka tidak berhasil menggulingkannya pada tahun 2019 dengan semua itu. Siapa namanya? Dia menunjuk Juan Guaido. Seluruh urusan itu, semacam pemberontakan pribumi, pemberontakan LSM, revolusi Magnanul, aming the made with that bush, Osdem Prinet too. also failed. The guy got re-elected, whichever way around that is, whether Bagaimanapun juga, bersih atau tidak, orang-orang yang mendukung kandidat oposisi tidak berhasil menggalang cukup dukungan, setidaknya tidak dari struktur kekuasaan yang mereka butuhkan. Dan sekarang, setelah kita melihat bagaimana Amerika Serikat dan Israel memperlakukan setiap pemerintahan di kawasan itu, di Timur Tengah atau Asia Barat, asumsi yang muncul cukup kuat bahwa Amerika Serikat akan melakukan perubahan rezim secara fisik, terutama setelah mereka menetapkan hadiah sebesar $50 miliar untuk kepala Maduro. Bagaimana Patiti tentang hal itu? Apakah itu yang sedang berkembang? How do you see that one? Is this what's building up? That's exactly what's building up. Itulah tepatnya yang sedang saya bangun. Rubio terobsesi dengan revolusi. Dia terus mendorongnya di Amerika Latin, karena kamu tahu, keluarganya harus melarikan diri dari Kuba, karena Castro yang agak benar. Kecuali sebenarnya mereka melarikan diri saat Batista masih berkuasa. Dan mereka pergi karena ayahnya adalah seorang revolusioner yang disiksa oleh Batista. Jadi, ya, ada beberapa detail kecil yang agak mengacaukan. AS mendukung Batista, ya. Ya, dari sudut pandang Marxisme, ceritanya. Cocaine Rubio. Ngomong tahu kenapa dia dipanggil Cocaine Rubio? By the way, do you know why he's called Cocaine Rubio? Why? They don't call him that anymore, but that was his nickname. Well, Mereka tidak memanggilnya begitu lagi, tapi itu dulu julukannya. Dia dulu tinggal bersama kakak perempuannya ketika masih remaja, dan suaminya adalah seorang koboi kokain di tahun 80-an. Mereka menyelundupkan kokain dalam jumlah besar ke Amerika Serikat. Kakak iparnya tertangkap, sekitar $50 juta nilai kokain ditemukan di rumah tempat Rubio tinggal. Dia masuk penjara. Sekarang, dia sudah bebas dan menjadi pendukung besar Rubio. Rubio lolos dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Seingatku dia berusia sekitar 16 tahun saat itu. Tapi hal itu terus melekat padanya setelah itu.
kokain, Rubio, hubungan keluarga, dan sebagainya. Apakah dia benar-benar terlibat atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi kamu tahu, agak sulit untuk mengatakan bahwa kamu tinggal di rumah kakakmu dan tidak tahu kalau kakak iparmu adalah salah satu pengedar atau penyelundup kokain besar di Miami. Tidak, Ambar. Fukafet kue. Maxem, to make the pirates sipsingwa migwistauthi ilazat. It has. Anasmos dismigration might before. But Some people put sugar in their coffee, others Beberapa orang menaruh gula di kopi mereka, yang lain menghirupnya. as they say. Pilihan berbeda, selera berbeda, seperti kata pepatah. Jika kamu melihat susunan militer, kekuatan yang kamu miliki di tempat, ada 4 kapal perusak rudal kelas Arleigh Burke. Ada 1 kapal penjelajah rudal, 2 kapal angkut, 1 kapal pendarat marinir yang juga berfungsi sebagai kapal induk helikopter, dan 1 kapal selam. Aku tidak begitu yakin mengapa kamu memerlukan kapal selam itu. Tapi kamu juga punya kapal tempur pesisir semi-siluman, kapal pesisir untuk pertempuran jarak dekat di pantai. Ada 10 F-35 yang bermarkas di dekat situ, dan B-52 yang terbang di atas. Tapi yang ditembakkan tadi bukan B-52. B-52s flying by. That wasn't B-52s fire. Then I got to drop iron bombs this time. They also fire. Mereka tidak akan menjatuhkan bom besi kali ini. Mereka juga akan menembakkan rudal Tomahawk. Mereka memiliki deretan Tomahawk yang bisa diluncurkan. Dan ada sekitar 4.500 marinir. Yang tidak terlihat adalah mobilisasi besar-besaran divisi berat di AS, yang menunjukkan bahwa tidak ada rencana untuk benar-benar menginvasi Venezuela, karena 4.500 orang tidak akan bisa merebut Venezuela. Venezuela memiliki sekitar 1 juta tentara, ditambah milisi. Jadi jelas, itu semencunya. Namun, Amerika memiliki tradisi pangit. Ya, baik tiada mentetui. Timdi, personel militer and towards of the ones to purring, as stack and seman will be paltinged. Elected governments or not, and setting themselves up. That's an old Latin American tradition. Itu adalah tradisi Amerika Latin yang sudah sangat lama, bahwa separuh dari orang-orang ini disuap atau dibeli oleh tetangga besar di utara. Ya, itu juga sering terjadi. Jadi kamu punya pasukan yang ahli dalam apa? Kamu punya pasukan yang ahli dalam, pertama, memenggal pemerintahanmu. Kedua, mungkin menurunkan cukup banyak marinir untuk mendukung calon tandingan, calon pengganti. Tapi hanya jika sebagian besar militer berpihak padanya. Dan kamu punya pasukan yang ahli dalam merebut aset minyak yang kebetulan berada di lepas pantai. Jadi kamu punya berbagai platform minyak, stasiun pemompaan di darat, dan sebagainya. Jadi kamu bisa mengamankan peralatan itu. You could secure that equipment. sorry, can I just jump in? Maaf, boleh saya menyela sebentar? Saya tidak tahu. Jadi Venezuela memiliki pengeboran minyak lepas pantai dan semacamnya. Dan itu jelas sesuatu yang sangat rentan terhadap kekuatan semacam ini. Jadi AS bisa saja masuk, mengambil bagian itu, lalu menutup pantainya, seperti blokade militer. Skenario seperti itu. Okay, that kind of scenario? Well, they can only do that without looking like Ya, absolute mereka hanya bisa melakukan itu tanpa terlihat seperti perampok sejati, seperti yang mereka lakukan di Suriah, di mana mereka telah mencuri sekitar 150 miliar dolar AS nilai minyak selama 7 atau 8 tahun terakhir. Mereka hanya bisa melakukan itu jika mereka diundang. Dan kamu tahu, Machado sudah terang-terangan mengatakan, begitu kami masuk, semuanya milikmu. Benar-benar semuanya milikmu. Nanako yang disbayar that brings you small oring, tiknim panches to me. Smes nurse for. Think Fry. It's all American corporation. Yeah, but They're all of it. the beauty about that is she doesn't even need. Keindahannya adalah, dia bahkan tidak perlu ikut campur, bukan? Begitu Amerika Serikat mengatakan, kami mengakui Anda sebagai presiden dalam pengasingan. Lalu Anda mengundang kami ke platform minyak Anda. Nah, jika ada teroris di sana yang menjaganya, maka kami membunuh mereka dan mengambilnya. Tapi kami diundang, bukan? Jadi sebenarnya cukup menarik bagaimana hal itu bisa dibenarkan secara hukum. Kami tidak mencuri. We're not stealing. We're defending the key assets. Kita sedang mempertahankan aset-aset utama Venezuela, yang sekarang dipimpin oleh seorang boneka pemenang hadiah Nobel Perdamaian yang baru saja kita pasang berkuasa. Tentu saja ada satu catatan kecil tentang itu. Bahkan jika beberapa jenderal berpihak padanya,
dan mungkin memang ada yang akan, bahkan jika sebagian militer berpihak padanya, tidak semuanya akan melakukannya. Dan jika aku berada di posisi Maduro saat ini, ya, pertama-tama, asan Israel is a jealous team di mana ninhays. Thing we've had a thick queue. Ikuatin mois ben gut bang nivu in thwang thang trin and that embasement. In the jungle and mountains all over the place. Now, arms depots, ammunition, supply. Sekarang, gudang senjata, persediaan amunisi, memastikan setidaknya milisi dan sebagian militer sudah tersebar di hutan dan pegunungan, menunggu kedatangan AS. Karena satu-satunya cara, jika ini dijalankan dengan benar, begitu Machado berkuasa, akan terjadi perang saudara. Dan satu-satunya cara seseorang seperti Mado bisa tetap berkuasa untuk waktu yang lama adalah dengan dukungan asing. Dukungan asing yang besar. Dan dukungan asing itu, cepat atau lambat, harus bertindak geng. Remember, AS sedikit menguasai platform Moffat yang brought to you. They can hold the oil platforms offshore. They can hold some of the oil. Mereka bisa mempertahankan infrastruktur minyak di darat, meskipun kamu bisa terus menyerangnya dengan taktik gerilya, peluru mortir khusus, drone, hal-hal semacam itu. Tugasmu adalah menarik AS secepat mungkin. Jika kamu melihat perbatasan Venezuela, dan kita bahkan belum menghitung Kolombia, Trump sekarang juga berselisih dengan Kolombia. Tapi jika kita hanya melihat perbatasan Venezuela-Kolombia, maaf, perbatasan Venezuela-Brasil, panjangnya kira-kira sama dengan perbatasan AS Meksiko. Lalu ada perbatasan dengan Kolombia. Mak semuanya cukup berhutan dan pegunungan. Kamu tidak bisa mengendalikannya, tak banyak pasukan di lapangan. Bahkan dengan itu pun, kamu nyaris tidak bisa mengendalikannya. Kenapa ini terdengar begitu menyeramkan, mirip dengan seperti Vietnam? Aku juga membahas hal ini kemarin dengan Kaiser Eichmann. Apa mereka benar-benar sebodoh itu? Karena begitulah persis yang terjadi di Vietnam Selatan, kan? Kamu mulai dengan beberapa penasihat, lalu berakhir dengan seperti 50.000 atau 60.000 pasukan, turun langsung ke medan perang, dan akhirnya kamu kalah telak dalam perang saudara yang menewaskan 3 juta orang. Baiklah, mari kita mulai dengan bagaimana Vietnam dimulai. Ya, tentu saja, Vietnam. Saya bahkan tidak akan membahas insiden Teluk Tonkin, yang bukan hanya dilebih-lebihkan, tetapi sebenarnya tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada kapal di Teluk Tonkin. Tidak ada yang menembak siapapun. Itu semua hanya dibuat-buat sepenuhnya. Perbedaannya, tentu saja, pada waktu itu tidak ada internet, tidak ada foto satelit dari atas, tidak ada apa-apa. Mereka hanya mengarangnya. America Strength memilih Nasihat Del Lokenyu yang melatih Vietnam Selatan. Viet Cong berperang melawan Vietnam Utara, yang merupakan dua entitas berbeda dan diamkan. Setelah serangan Tet, Viet Cong lagi. Ada tom Dorina ita to be released serangan Tet. Mereka meninggalkan hutan dan pindah ke kota, lalu mereka dimusnahkan oleh Vietnam Selatan atau oleh orang Amerika. Vietnam Utara melakukan itu dengan sengaja, karena mereka tahu bahwa mereka hampir memenangkan perang, dan mereka tidak ingin ada kekuatan politik lain yang harus mereka hadapi. Jadi mereka mendorong mereka ke dalam misi yang pada dasarnya adalah misi bunuh diri. Namun pada saat itu, di awal, Viet Cong cukup efektif. Vietnam Selatan, Vietnam Kesmitmon Kepiba. Jadi, Vietnam Selatan, ya, AS memindahkan 1 batalion marinir dari Okinawa untuk menjaga pangkalan Angkatan Udara Vietnam Selatan yang strategis. Pangkalan itu juga disebut pangkalan logistik untuk ikinong ketua Vietnam setelah tim berperang Viet Cong. Orang-orang Amerika mendarat di sana. Semuanya cukup tenang. Mereka tidak mengalami masalah apapun. Mereka mulai melakukan patroli. Misi ini disebut Mission Creek. Oke, jadi sekarang kita menjaga pangkalan ini. Apa yang ada di dalam hutan? Mari kita mulai melakukan patroli keliling. Jadi mereka melakukan patroli keliling. Semuanya berjalan baik, tidak ada masalah. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Mari kita pergi sedikit lebih jauh. Mereka mulai memperluas area patroli mereka. Dan sekarang, mereka mulai berhadapan dengan Viet Cong yang berada di hutan sedikit lebih jauh. Viet Cong menghindari orang Amerika.
mereka tidak menembaki Himmler, tetapi mereka bertempur melawan Vietnam Selatan. Lalu orang Amerika mulai muncul di jalur-jalur Viet Cong, dan mereka terlibat dalam pertempuran. They start having engagements. The Viet Cong lost a few engagements. Viet Cong kalah dalam beberapa pertempuran. Mereka mundur, mengamati orang-orang Amerika, mencoba memahami mereka. Lalu mereka mulai menyerang. Kolonel di pangkalan Angkatan Udara berteriak sejadi-jadinya, "Kita akan diserbu dan dimusnahkan. Selamatkan kami sekarang." Lalu datanglah sisa brigade. Jadi sekarang bukan hanya 300 atau 400 orang di lapangan. Kini ada 500, lalu beberapa ribu. Dan sekarang pasukan benar-benar terlibat penuh dalam perang. Jadi, inilah yang disebut perluasan misi. Mari lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Kita bisa. Saat itulah Westmoreland berkata, "Kita sedang memenangkan perang, kita 10.000 orang di lapangan." Tapi sebenarnya, kita tidak memenangkan perang. Maksud saya, itulah sebabnya Amerika Serikat belajar bahwa Anda tidak boleh menurunkan pasukan sendiri di lapangan. Mungkin hanya beberapa kontraktor. Yang Anda butuhkan adalah pasukan proksi yang bersedia berperang untuk Anda, agar tidak terjadi perluasan misi seperti itu, bukan? Anda melakukan seperti di Ukraina, bukan seperti di Vietnam. Tapi kalau kita lihat Venezuela, apakah itu realistis? Apakah ada proksi yang bisa digunakan? Kecuali ada seorang jenderal atau seseorang yang medis di Kiteji, tayang sinyal untuk menggerakkannya. Baik, pertama-tama, apakah AS sudah belajar dari pelajaran itu? Kita sudah 19 tahun di Afghanistan. Apakah AS sudah belajar dari pelajaran itu? AS masih ada di Irak. Sementara pemerintah Irak sudah berteriak selama bertahun-tahun. Katanya, pemerintahan yang didukung secara demokratis. Ya, siapa yang tidak ingin dukungan Amerika? Sudah mengatakan selama bertahun-tahun, keluar dari negara kami. AS masih ada di Irak. Memang kekuatannya tidak sebesar dulu, tapi tetap ada di sana. AS juga ada di Suriah. Seberapa banyak AS belajar atau malah tidak sama sekali? AS pernah ada di Lebanon. Demi Tuhan, AS tidak pernah belajar. Karena kalau kita lihat para jenderal di AS, terutama selama 30 tahun terakhir, mereka itu benar-benar bodoh. Lihat saja acara politik Rusia sekitar sebulan lalu. Mengapa semua perwira paling cerdas di AS berhenti di pangkat kolonel? Karena para kolonel itu tidak akan pernah menjadi jenderal. Karena mereka menolak untuk menjilat kekuasaan politik. Mereka tidak mau jadi penjilat. Mereka benar-benar menjalankan tugasnya. Mereka berbicara jujur kepada penguasa. Tak ada orang berkuasa yang menginginkan itu. Mereka ingin penjilat. Saya bilang jalan. Saya tidak peduli apa akibatnya, karena saya ingin jalan. Itulah pendekatan Trump. Tapi bukan hanya dia. Trump hanya lebih vulgar dan terbuka soal itu. Jika kamu pikir Clinton, Obama, Biden, atau Bush berbeda, mereka semua juga ingin penjilat. Mereka mendapat ide gila, atau para penasihatnya mendapat ide gila. Dan militer harus berkata, "Baik, Pak, tidak masalah. Kami akan bunuh siapapun yang Anda mau kami bunuh. Kami akan ledakkan siapapun yang Anda mau kami ledakkan. Kami akan kirim pasukan kemanapun. Anda brilian. Anda hebat. Berapa lama lagi sampai saya pensiun? Kontrak besar saya akan menghasilkan beberapa juta dolar sebagai direktur perusahaan atau tampil di CNN. Paham? CEO Burt." Saya tidak mengerti urgensi atau kebutuhan dari hal ini. Karena di satu sisi ya, saya melihat minyaknya, dan saya tahu betapa Trump menyukai minyak. Dia membicarakannya sepanjang waktu. Tetapi Amerika Serikat melakukan fracking. Minyak bukanlah masalah strategis bagi AS. Mereka punya cukup banyak. Dan bahkan, jika Anda memiliki platform minyak, yang entah bagaimana bisa Anda pertahankan, jika Anda tidak bergerak ke daratan dan seterusnya, hal terbaik yang bisa Anda harapkan adalah semacam mencekiknya, bukan sampai berhenti bergerak. Tapi itu taruhan yang cukup besar, bahwa Anda berhasil melakukannya dalam jangka waktu yang wajar. Karena kalau tidak, Anda akan kehabisan tenaga. Saya tidak melihat perlunya menyalip Venezuela lebih jauh lagi. Baik, pertama-tama, izinkan saya meluruskan hal itu. Ini bukan fracking, ini minyak serpih. Fracking adalah proses yang digunakan di hampir semua sumur minyak,
kecuali ketika Anda benar-benar memiliki cadangan minyak raksasa, seperti di Arab Saudi atau lepas pantai di utara Rusia. Saya adalah direktur rantai pasokan di Halliburton untuk Eurasia, dan kami mendukung satu sumur eksplorasi yang dibor oleh Exxon dan Rosneft di utara Astrahan, lepas pantai. Mervais toward juang desipithing, withink menuangi dan halus. Itu withasipa, menyufeng demon stamming throats. Backed away, waiting for future development. And there's $1 trillion worth of oil just in that. Dan ada sekitar $1 triliun nilai minyak hanya di wilayah utara Astrahan. Masalahnya, minyak muncul dari dalam tanah. Minyak bukan kotoran dinosaurus. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang sebenarnya. Minyak bukan bahan bakar fosil. Minyak diberi label seperti itu sekitar 120-130 tahun yang lalu agar tampak langka. Minyak ada di mana-mana di dunia. Perbedaannya adalah antara kerak dan mantel bumi, ada lapisan metana di bawah tekanan dan panas yang sangat besar. Dan hal ini telah direplikasi di laboratorium. Jika metana ditempatkan di bawah tekanan dan panas besar, molekul-molekulnya akan bergabung kembali dan menghasilkan minyak. Minyak naik menembus kerak bumi dan akan terus naik sampai mencapai permukaan atau sampai bertemu lapisan tanah yang tidak bisa ditembusnya. Apa lapisan tanah yang tidak bisa ditembus itu? What's a layer of soil that cannot go through? Granite, marble, salt dome. Granit, marmer, kubah garam, daerah-daerah seperti itu. Minyak menumpuk di sana, sehingga terbentuk zona minyak yang layak secara ekonomi. Contoh utamanya adalah pegunungan Rocky, dan bukan hanya Rocky saja. Ada minyak di bawah sebagian besar pegunungan. Mengapa? Karena ketika dua lempeng tektonik bertabrakan dan sebuah gunung mulai terbentuk, yang terjadi adalah terbentuknya gunung karena silikon bersifat mudah berubah. Tergantung pada tekanan dan suhu, silikon dapat berubah dari batu pasir menjadi granit hingga marmer. Semuanya unsur yang sama, hanya berubah di bawah tekanan dan didaur ulang seiring pergerakan bumi. Jadi ketika tekanan itu mendorong terbentuknya gunung, granit pun tercipta. Dan gunung itu seperti gigi, memiliki akar. Di bawahnya ada kubah, dan minyak mulai naik lalu terperangkap di bawah kubah tersebut. Itu tidak bisa menembus gunung granit, bukan? Dengan pengeboran terarah, kamu bisa masuk dari bawah gunung, di antara akar-akar gunung, dan kamu bisa menarik minyak dari bawahnya. Ya, kedengarannya seperti fantasi, tapi inilah kenyataannya. Minyak muncul ke permukaan. Mengapa ada begitu banyak minyak di Teluk Meksiko? Karena ada banyak kubah garam di Teluk Meksiko. Sungai Mississippi telah memindahkan tanah dan garam, banyak garam dari dalam bumi selama, 20 juta tahun terakhir. Garam itu menumpuk dan minyak muncul dari bawah, lalu terperangkap di bawah kubah-kubah garam tersebut. Jadi ada banyak minyak di Teluk Meksiko. Minyak juga muncul di sini. Jika kamu pernah berada di pantai dan melihat potongan aspal, itu adalah minyak alami yang muncul di laut atau di samudera besar. Minyak itu lebih ringan dari air, jadi ia mengapung di permukaan. Ia dimasak oleh matahari, mengeras menjadi aspal alami, lalu air membawanya ke pantai, entah di mana. Minyak ada di mana-mana. Masalahnya, jadi dengan fracking yang dilakukan adalah, setelah kamu mengebor lubang atau jalur ke area yang diperkirakan mengandung minyak, kamu menurunkan pipa dengan penyeimbang di tengah, menyemen semuanya, sehingga kamu punya pipa yang rapi di dalam lubang bor yang rapi. Tapi kamu belum mendapatkan minyak apapun, itu hanya pipa dan lubang. Kamu mencapai kedalaman di mana kamu pikir minyak berada, menutup bagian bawahnya, lalu menurunkan poros dengan bahan peledak. Bentuknya agak seperti peluru senapan dan kadang juga asam. Itu menembus pipa dan semen ke dalam tanah bawah. Kamu membuat lubang. Lalu bagian fracking itu, kamu menekan dengan tekanan sangat tinggi, kan? Tekanannya meningkat dan membuat retakan pada tanah yang lunak. Kemudian di bawah tekanan itu, kamu menyemprotkan pasir yang sangat-sangat halus. Ada pasir alami dan ada pasir buatan, tergantung. Pasir alami mahal. Maksudku, ini pasir mikro, ia masuk ke dalam cangkang dan retakan itu. Ketika tekanannya turun, tanahnya mengendap. Tapi sekarang ada lapisan pasir, dan pasir itu berpori, minyak mengalir melewatinya, masuk ke pipa, lalu dipompa keluar. Itulah fracking. Fracking ada di mana-mana, dan kamu menggunakannya.
Bedanya, dengan minyak serpih, kamu menggunakan fracking dalam jumlah besar, dan kedalamannya tidak terlalu dalam, yang omong-omong juga mencemari air sumur karena bahan kimia yang digunakan dan banyaknya proses fracking itu sendiri. Tapi masalahnya dengan AS adalah, pertama, minyak serpih bukanlah investasi jangka panjang. Karena sementara sumur biasa bisa berfungsi selama 10, 15, 20 tahun, bahkan ada yang lebih lama, hingga 30 tahun, kadang ada sumur di mana tekanan alaminya habis, atau sejak awal tidak cukup kuat untuk memompa. Tapi sekarang ada berbagai teknologi. Kamu bisa menambah tekanan kembali, atau menggunakan motor semacam baling-baling yang mendorong minyak ke atas. Jadi sekarang ada berbagai cara untuk mengeluarkan minyak dari dalam tanah. Dan omong-omong, sumur minyak yang kosong mulai terisi kembali. Itu adalah fenomena yang sudah lama diamati. Awalnya, ketika orang mendapatkan minyak, cara pengeborannya adalah dengan mengendarai gerobak ke danau minyak besar. Mereka mengeluarkan barel, mengambil ember, dan mulai mengisinya. Begitulah cara orang mendapatkan minyak dulu. Danau-danau itu jelas mengering. Dan mereka juga mengeluarkan dinosaurus-dinosaurus mati dari sana. Mereka telah tenggelam selama ribuan tahun. Lalu mereka mulai menggali minyak, yang menyebabkan banyak orang tewas, karena mereka menggali, menemukannya, dan minyak itu meluap. Secara harfiah, seorang pria dengan sekop akan menggali minyak, mungkin 2 atau 3 meter ke dalam tanah. Dan jika mereka tidak segera menariknya keluar, dia akan tenggelam dalam minyak itu. Jadi kemudian mereka mulai memukul tanah untuk mencari minyak. Karena sumur-sumur, mereka belum sampai pada pengeboran yang sebenarnya saat itu. Mereka hanya punya palu godam besar dan terus memukul tanah, mencoba memecahkannya. Tapi semakin dalam yang harus digali, semakin banyak teknologi yang dibutuhkan. Jadi hal-hal yang mudah, yang bisa diambil dengan cepat, habis dengan cepat, sekitar 140 tahun yang lalu. Lalu Anda harus mulai mencari tahu di mana lagi dan bagaimana cara mendapatkan minyak, karena sekarang letaknya semakin dalam. Masalah dengan minyak serpih adalah, pertama-tama, ini merupakan salah satu area berlapis lebar. Jadi Anda mengebor banyak sumur berbeda, tetapi semuanya mengambil dari zona yang sama. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Tekanan dan volumenya rata-rata turun antara 18 hingga 90% per tahun. Jadi Anda bisa kehilangan lebih dari 50% volume dan tekanan dalam 1 tahun. Pola pengembangan dan eksploitasi mereka sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat sempit. Oh maaf, ada masalah dengan itu. Dan Amerika Serikat mulai kehabisan minyak. Produksinya telah menurun selama 3 tahun terakhir. Itu satu masalah. Masalah kedua adalah jenis minyaknya. Jenis minyak menjelaskan mengapa AS terus membeli minyak dari Rusia. Kilang-kilang yang didirikan di Texas, seperti di Beaumont, di perbatasan, serta di Lake Charles dan Lafayette, Louisiana, semuanya dikonfigurasi untuk minyak mentah asam dan berat. Hanya ada 3 tempat di dunia yang memproduksi jenis minyak seperti itu: Venezuela, Iran, dan pegunungan Ural di Rusia. Jelas, Anda tidak bisa membeli dari Iran, dan Anda juga sebenarnya tidak bisa membeli dari Venezuela, jadi Anda harus membeli dari Rusia. Masalahnya adalah, Anda mungkin berkata, lalu mengapa tidak beralih saja ke jenis minyak mentah lain? Bisa saja, tetapi itu akan memerlukan investasi beberapa miliar dolar dan sekitar setengah tahun hingga 1 tahun untuk menyesuaikan kembali jalur produksi besar tersebut. Maksud saya, pabrik pemecah minyak kilang, karena Anda memecah minyak di bawah tekanan tinggi dengan bahan kimia, memisahkannya menjadi berbagai produk. Produk terakhir adalah gas yang disebut plastik. Ngomong-ngomong, plastik berawal dari gas yang kemudian dikombinasikan dengan serangkaian bahan kimia lain yang mengeraskannya, dan hasilnya adalah butiran-butiran putih kecil itu. Kamu menambahkan bahan kimia lain untuk membuat berbagai jenis plastik, seperti yang kamu kenal. Tapi semuanya berasal dari muatan kilang yang berbeda. Proses cracking, omong-omong, dikembangkan di Rusia oleh seseorang bernama Shukov, kalau tidak salah pada tahun 1880-an atau 1890-an. Seorang ilmuwan dan insinyur jenius,
Dia membangun banyak hal pertama di dunia, termasuk bangunan pertama dengan atap kaca dan baja berskala besar, pusat perbelanjaan raksasa di seberang Kremlin. Dia membangunnya pada tahun film abad 80-an. Orang ini benar-benar jenius, dan dia yang merancang proses cracking modern. Sebelum itu, kamu tidak bisa mendapatkan bensin hanya dengan pengeboran. Mercedes dan Martin Thin Garage in Tepsat. That's why gasoline engines really took off after that. But so to bring it back to Venezuela, I mean, you're Untuk mengaitkannya kembali dengan Venezuela, maksud Anda adalah bahwa minyak, jenis minyak yang dapat diekstraksi dari ladang-ladang tersebut, masih sangat berharga dan akan tetap menjadi sumber daya yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga penting secara strategis bagi Amerika Serikat. strategically important for the US. Absolutely. As a matter of fact, those Tepat sekali. Faktanya, kilang-kilang itu dibangun untuk mengolah minyak Venezuela. Pada masa ketika Venezuela pada dasarnya masih menjadi semacam koloni Amerika Serikat. Lalu Chavez muncul, mengubah arah sedikit, dan boom, kita pun menghadapi masalah. Selain masalah itu, pertama-tama bahkan jika Anda meluangkan waktu untuk menyesuaikan ulang kilang-kilang tersebut, Amerika Serikat memiliki pasar bensin yang sangat ketat, terutama di musim panas, Carudaf Papers memiliki forta bensin nama. Jadi, netes kilang-kilang ini diumbetari di jumlah juga kecil. Y'all, Martis Yasmins winaw tuong, and that is to batch, and app, who step out kaya di Pemdi. because you have to retool between the different small batches and you're just losing time. Manufacturers want to run the biggest batch of anything that Para produsen ingin menjalankan batch terbesar dari apapun yang mereka bisa, karena begitu semuanya siap dan berjalan, itu hanya pengulangan, tidak ada waktu yang terbuang, dan investasinya tidak sebesar itu. Jika Anda harus mengganti peralatan untuk sesuatu yang lain di pabrik manufaktur atau pengolahan manapun, itu berarti kehilangan uang, karena Anda tidak memproduksi apapun selama proses penggantian peralatan. Dan itu adalah masalah di AS. Memang benar, sebenarnya itu masalah besar di AS. Jadi, itulah alasannya mengapa hal itu dibutuhkan. Sekarang, infrastruktur minyak Venezuela berada dalam kondisi yang cukup buruk, sebagian karena pemerintah Venezuela. Pemerintah mengambil banyak uang di bawah Chavez, dimulai dengan Chavez. Uang yang seharusnya digunakan untuk mengganti peralatan dan melakukan perbaikan. Itu adalah proses yang berlangsung terus-menerus. Maksud saya, Anda harus terus-menerus melakukan perbaikan, terus-menerus meningkatkan peralatan. Semuanya aus, platform minyak, stasiun pemompaan, dan sebagainya. Dan mereka menggunakan banyak uang itu untuk membiayai program sosial. Mereka memang memiliki masalah sosial. Tentu saja, saya tidak akan berkomentar tentang itu. Tapi Anda secara harfiah sedang memakan angsa itu, bukan? Jadi, setelah itu, Anda akan mendapatkan jauh lebih sedikit telur, karena alasan yang jelas. Mungkin Anda tidak memakan seluruh angsa, tapi Anda mengambil satu kakinya, satu sayapnya. Lalu pasar minyak. Ya, semuanya dimulai dari pemompaan minyak. Sebenarnya, itu bukan pemrosesan. Venezuela tidak benar-benar memiliki fasilitas pemrosesan minyak. Cukup menarik, Anda akan berpikir mereka ingin membangun pabrik pemrosesan di dekat sumber minyaknya. Tentu saja tidak, karena AS dalam hal ini, seperti koloni AS, ada di sana untuk sumber daya mentah, dan AS akan menangani bagian rantai yang bernilai tambah. Sekarang, ada masalah lain yang datang dari Rusia. Ada Rusia dan Tiongkok yang bekerja sama dengan Venezuela. Dan salah satu hal yang dilakukan Tiongkok, selain mengarahkan kembali ekspor Venezuela ke Tiongkok, adalah mendirikan kilang minyak di dekat sana. Benarkah? Tepat sekali. Ya, kabarnya Trinidad, mereka membangun salto dista, tidak terlalu sulit yang laut itu. Jadi, aku maaf lempel. Not that far across the water. So that's going to be a big issue. That's competition for the US. US doesn't like competition. Itu adalah persaingan bagi AS. AS tidak suka persaingan, terutama di wilayahnya sendiri, seperti yang mereka katakan. Karena, kamu tahu, mereka berpikir mereka memiliki semua orang ini. Ini adalah kekaisaran kolonial di sini. Bagaimanapun kamu melihatnya, doktrin Monroe pada dasarnya mengatakan, ini adalah kekaisaran kami, dan kamu tidak boleh melakukan apapun. Kami akan ikut campur dengan orang-orang ini jika kami mau.
Itulah tepatnya sebuah dokumen imperial dari masa ketika AS bahkan belum bisa menegakkannya. Mereka sudah menyiapkannya sejak awal. Jadi ya, ada masalah-masalah seperti itu. Selain itu, AS telah menyita uang Venezuela, begitu juga Bank of England. Memang, itu adalah langkah bodoh dari pemerintah Venezuela untuk menyimpan uang mereka di bank-bank AS dan Inggris, terutama karena hubungan mereka dengan kedua negara itu tidak begitu baik. Ya, mereka telah membuat beberapa keputusan yang sangat bodoh. Namun faktanya, uang mereka telah disita, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan industri perminyakan. Jadi bahkan jika AS turun tangan, mereka harus membawa banyak tenaga ahli dan peralatan. Andi menang menjadi semaward. Ayo langsung puff-puik semuthutik tourism for. Akan pumak tu skisatya atau dua tun, perbakan atau ganham Justin. Refurbishing or replacement of equipment. Which is why, like, in terms of the Itulah sebabnya, dalam hal operasi militer yang tampaknya sedang berlangsung, yang dibutuhkan adalah benar-benar memasukkan Machata. Diperlukan pergantian rezim yang tepat, agar kondisi di lapangan siap untuk dieksploitasi seiring waktu, dan agar Venezuela kemudian dapat diintegrasikan ke dalam skema produksi Amerika Serikat. Jadi, apapun yang kurang dari pergantian rezim yang sesungguhnya, termasuk perang saudara, tidak akan benar-benar mencapai tujuan itu. Meskipun perang saudara mungkin menjadi pilihan terbaik berikutnya, jika bisa, seperti di Suriah, memotong titik-titik kekuatan penting, bukan? Jadi, dari sudut pandang yang menyimpang itu, perang saudara adalah skenario terbaik kedua. Nah, kalau kamu mengejar minyak, kamu bisa memutusnya jauh lebih mudah, karena letaknya baik di lepas pantai maupun di darat, di wilayah pesisir. Tapi kalau kamu mengejar tambang zamrud dan tambang emas, nah itu masalah yang agak berbeda. Tambang-tambang itu berada di pedalaman, di pegunungan dan hutan. Kamu harus masuk jauh ke dalam sana. Jadi kamu benar-benar perlu menguasai pemerintahan dan kamu juga harus menguasai wilayah pedesaan. Lalu ada masalah kecil tentang perbatasan terbuka yang luas itu. Bukan hanya karena orang-orang Venezuela atau pasukan lawan akan berada di hutan melawanmu, tapi juga karena sekarang semua orang punya dendam terhadap AS, baik dari pihak kanan maupun kiri. Dan jumlah mereka jutaan di sana. Mereka punya perbatasan terbuka. Mereka bisa menyeberang dan menembak tentara Amerika. Tapi itulah sebabnya sangat kecil kemungkinannya ada sejumlah besar tentara AS yang akan masuk ke sana, kan? Selain dari kontraktor yang mungkin memang dibutuhkan. Atau menurutmu mereka melakukannya? Menurutmu mereka memang sebodoh itu? Tapi mapat milih hapus. Maksudku, tidak mungkin sebodoh itu sampai berpikir seperti 4.500 itu baru permulaan. Ini tidak akan selesai dalam semalam. Ini akan terus berkembang, karena sekarang Anda kehilangan muka. Masuk itu mudah. Maksud saya, terjerumus ke dalam masalah selalu mudah. Keluar dari situ dan membersihkan diri sepenuhnya adalah kenyataan yang sama sekali berbeda. Karena sekarang ada reputasi orang, ada ego, ada investasi yang dipertaruhkan. Mengapa AS memilih Venezuela sebenarnya? Seperti yang dikatakan Trump, kami akan memilih perang yang kami menangkan. Lihat, Afghanistan adalah bencana selama 19 tahun. Sebenarnya lebih dari 19 tahun. Itu benar bencana. Dan cara AS keluar dari sana seperti sirkus, bahkan lebih buruk lagi. Jadi itu menjadi noda hitam besar. Untung bagi AS, sebagian besar orang Amerika hanya memiliki ingatan sekitar 2 minggu. Tetapi seluruh dunia tidak demikian. Ukraina adalah bencana dan kekalahan strategis yang sedang terbentuk. Itulah sebabnya AS bergerak secepat mungkin terhadap Eropa, berusaha melepaskan diri dari kekalahan itu dengan cara apapun. Namun AS perlu menegaskan kembali bahwa mereka bukan harimau kertas, bahwa kekaisaran itu belum memburuk sejauh itu. Jadi mereka perlu menemukan kemenangan, seperti ini menalan. Ini adalah kemenangan. Others stack and were suspect McCain in Opera Elite Washington. Kedestar remote amun growing new, yang merdukat sebuah many kisahkis, dan ini hanya mendengar pendapat mereka sendiri bergema kuat Raska. They're going to just hear whatever their opinion is right back at them.
Don't you think that the strategy could also just Apakah kamu tidak berpikir strateginya juga bisa saja dengan mengatakan, oke, kalian dapat stasiun lepas pantai. Itu mudah. Lalu kalian mulai mengebom. Kamu tahu, seperti yang dilakukan di Serbia, seperti Beograd. Kamu mengebom Caracas, dan setiap kali ada pemerintahan baru terbentuk, kamu mengebom mereka lagi sampai menyerah. Karena bagiku, tampaknya beberapa tahun terakhir telah membuktikan keefektifan perang menggunakan drone dan rudal. Baik Israel maupun Iran tidak mampu mempertahankan diri dari hal-hal semacam ini, apalagi Caracas. Menurutmu, apakah strateginya akan melibatkan pasukan di darat, bukan sekadar kampanye pengeboman yang sangat kasar? just a very crude bombing campaign? Okay, so you got an average FPV drone. Even Oke, without, jadi kamu punya drone FPV biasa, bahkan tanpa penerjemah ulang di udara. Kamu punya drone FPV yang bisa menempuh jarak sekitar 16 km. Jadi kamu punya fasilitas di darat. Berapa banyak drone FPV seharga $500 atau $1,000 yang bisa kamu terbangkan ke fasilitas-fasilitas itu? Oh, sangat banyak. Militer AS musim panas ini pada bulan Juli bahkan memasang iklan. Datang dan saksikan militer AS menjatuhkan granat pertama dari quadcopter. Kamu tahu, hal-hal seperti itu sudah terjadi selama 3 tahun terakhir di kedua pihak. Mereka akhirnya menyusul dengan menjatuhkan granat dari quadcopter. Masalahnya, semua orang tampaknya sudah jauh lebih maju dari itu. Jadi akan ada drone FPV yang terbang ke fasilitas-fasilitas itu siang dan malam. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan memiliki zona penyangga. Dan zona penyangga itu harus cukup dalam. And those buffer zones have to be deep enough in. But once you have those buffer zones, you need military. Tapi begitu kamu memiliki zona penyangga itu, kamu memerlukan fasilitas militer. Karena kamu tidak bisa menempatkan pasukan di kapal pengangkut di lepas pantai tanpa batas waktu. Mereka harus turun ke darat, pasukan di lapangan, setidaknya di sepanjang garis pantai. Sekali lagi, ini akan mengikuti skenario yang sama seperti di Vietnam. Lebih cepat atau lebih lambat, sulit dikatakan. Tapi ini akan menjadi pergeseran misi yang bertahap. Dan jika terlihat bahwa pemerintahan Machado dan militer manapun yang berada di pihak kita tidak bisa menang, maka kamu harus mendukung mereka dengan setidaknya semacam pengawal Pretorian di Caracas. Dan jika kamu akhirnya terlibat pertempuran dengan Kolombia juga, situasinya akan meningkat. Aku yakin mereka akan menargetkan Kolombia. Negara itu memiliki pemerintahan sayap kiri. Dan omong-omong, ada juga kelompok sayap kanan. Ya, mein Troth is sai, sipiptain, spiriture sutipat untuk gambar terkoi. These people right-wing isn't the proper way to call these people. We're doing this left-wing, right-wing dichotomy. Kita sedang membicarakan dikotomi sayap kiri dan sayap kanan. Itu adalah dikotomi yang sudah mati. Yang sebenarnya ada adalah globalis versus lokalis, nasionalis atau globalis. Dan saat ini, yang kita miliki pada dasarnya adalah globalis. Machado adalah seorang globalis. Mari kita mulai dari situ. Dia bukan sayap kanan, bukan juga sayap kiri. Karena tidak ada orang sayap kanan yang akan berkata, "Hey, mari kita serahkan semua industri kita ke negara asing." Mereka tidak akan melakukannya. Mereka akan berkata, "Baik, perusahaan kita yang mendirikannya, kita yang menjalankannya." Mungkin pasar di dalam negeri bebas, tapi itu tetap perusahaan kita. Itulah arti sayap kanan sebenarnya. Atau bisa juga oligarki kita sendiri jika mereka ingin bergerak ke arah struktur monopoli. Tidak akan ada yang berkata, "Hey, mari kita serahkan saja kepada entitas asing atau beberapa entitas asing." Itu juga tidak berhasil. Jadi ada kaum globalis dan kaum lokalis. Sistem ekonomi manapun yang mereka pilih, ya, kaum globalis selalu memilih sistem yang pada dasarnya sama. Kami, berikan kami semua yang kamu miliki. Sekarang jika mereka akan memulai konflik dengan Kolombia, dan tiba-tiba Kolombia memiliki perempuan Trump versi Kolombia yang berkata, "Hey, kami akan memberikan segalanya kepada Trump dan Kolombia jadikan aku berkuasa." Seketika dia muncul, CIA membuka berkas. Oke, apa yang kita punya yang bisa kita gunakan? Jadi, sekarang kita melihat skenario yang sama terulang di Kolombia minggu ini. Maksud saya, Angkatan Laut ada di wilayah itu. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya di seberang perbatasan. Kenapa kita tidak mau dan bergerak naik turun saja? Saya tidak tahu. Mungkin mereka juga akan mencoba hal yang sama dengan Brasil sekarang. Itu masalah yang sedikit lebih besar. It's getting
Semakin lama, semakin jelas, dan semakin brutal, cara mereka mencoba menjalankan kolonialisme gaya lama. Ini bukan neokolonialisme lagi. Ini seperti versi lamanya lagi. Kami akan menempatkan pemerintahan yang kami inginkan dengan kekuatan militer. Tapi, dan ini hal terakhir yang ingin saya bahas dengan Anda, saya punya kesan bahwa Amerika Serikat benar-benar mulai kekurangan persenjataan, terutama sejak Tiongkok mengatakan tidak ada lagi logam tanah jarang untuk kalian. Saya mencari datanya. Perkiraan yang beredar menunjukkan bahwa Angkatan Laut yang memiliki persediaan Tomahawk terbesar memiliki sekitar 4.500 unit. Mungkin 5, mungkin 6.000. Lalu cabang militer lainnya mungkin juga memiliki beberapa ribu masing-masing. Namun, produksi ulang Tomahawk ini hanya sekitar 60 hingga 90 per tahun. Dan tampaknya Raytheon tidak mampu meningkatkan jumlah itu. Begitu juga yang lain. Apa paham Anda kita sekarang benar-benar kekurangan? Bagaimana Anda lihat sisi amunisi Amerika Serikat? Well, first of all, let me clarify that. Baik, pertama-tama, izinkan saya memperjelas sedikit. Ini bukan tentang logam tanah jarang mentah, melainkan magnet tanah jarang yang sudah diproses. Logam tanah jarang itu sendiri sebenarnya tidak terlalu langka. Mereka ada di mana-mana. Amerika Serikat memiliki banyak, terutama di tambang batu bara. Limbah yang dibuang dari sana mengandung banyak mineral tanah jarang. Masalahnya adalah logam itu harus diproses. Kalau tidak, yang ada hanyalah bongkahan batu dengan sedikit kristal di dalamnya. Pemrosesan adalah kuncinya. Amerika Serikat tidak pernah benar-benar berinvestasi dalam pemrosesan. Prosesnya besar, mahal, dan kotor. ES lebih suka membeli dari negara lain. Rusia memproses cukup banyak logam tanah jarang. Mereka sudah melakukannya sejak zaman Uni Soviet. Namun, skalanya tidak sebesar Tiongkok. Tiongkok mendominasi. Mereka menguasai sekitar 70% pemrosesan dunia, sama seperti Rusia dengan 7% pemrosesan uran tua. Beberapa negara lain gopetnya tidak sil. A few other nations do small batches. But yeah, so here's the problem, right? Tapi ya, begini masalahnya. Tiongkok mulai memainkan permainan yang sama, permainan barat. Masalahnya adalah, hanya barat yang diizinkan memainkan permainan barat. Itulah sebabnya, kita memiliki tatanan berbasis aturan, bukan berbasis hukum. Aturan untukmu, aturan untukku, aturan untuk orang berikutnya. Semuanya tergantung situasi. Dan seperti anak kecil, kalau kita kalah dengan aturan kita sendiri, kita langsung mengacaukan semuanya dan mengubah aturannya. Lalu semua orang harus bermain dengan aturan baru kita di tengah permainan. Nah, Tiongkok bilang, oke, baiklah, kami akan main sesuai aturan. Tidak ada lagi tanah jarang untuk peralatan militer berbahan bakar fosil ganda kalian. Omong-omong, Belanda baru saja menasionalisasi. Pada dasarnya mencuri pabrik chip Nexperia dari Tiongkok 2 atau 3 hari yang lalu. Dan pihak Tiongkok berkata, apa? Oke, baiklah, tidak ada komponen. Kami akan jalankan perusahaannya sendiri. Kami methodings hiu. We're gonna kill the company, fine, we're good with that. Ya, Yeah, we're good with that. Ya, kami setuju dengan itu. Oh, tapi sekarang beritanya adalah para karyawan Tiongkok di sana bertindak semaunya karena mereka tidak mengikuti perintah dari Brussel. Maksud saya, ini sudah di tingkat yang benar-benar konyol, benar-benar tidak masuk akal. memang begitu. Tapi di mana posisi kita sekarang dalam hal kekuatan nyata? Karena menurut saya, untuk pertama kalinya, AS menghadapi masalah dengan kekuatan militernya, termasuk produksi peluru, yang biasa itu apa namanya, peluru berapa milimeter, yang tidak mampu mereka produksi lebih banyak daripada Rusia. Seluruh situasinya begitu. AS, jika berinvestasi cukup besar, bisa mengejar ketertinggalan. Akan butuh beberapa tahun, 5, mungkin 7. Saya tidak tahu, kita sedang membicarakan investasi besar. AS baru saja membuka fasilitas manufaktur baru, atau sebenarnya 2. Yang utama berada di Texas, untuk meningkatkan produksi peluru artileri kaliber 105 mm. Ngomong-ngomong, salah satunya baru saja meledak di Tennessee. Standar keamanannya buruk sepertinya. 19 orang tewas, habis tak bersisa. Mereka juga memproduksi peluru 105 dan baru saja mendapat kontrak besar untuk Ukraina. AS telah meningkat dari memproduksi sekitar 30.000 peluru menjadi sekitar 60 ribuan per bulan, menuju 100.000 per bulan. Heading toward 100,000 shells a month. But I guess
this facility in Tennessee blowing up. Tapi saya rasa fasilitas di Tennessee yang meledak itu akan menjadi sedikit hambatan untuk mencapai angka 100.000. Rusia mungkin memproduksi sekitar 400.000 atau 500.000 per bulan. Jadi produksinya sekitar 5 kali lipat lebih banyak daripada seluruh Uni Eropa. Maaf, seluruh NATO. Dan Rusia tidak berada dalam ekonomi masa perang. Itu bohong. Rusia memang telah meningkatkan produksinya cukup banyak dan membuka kembali berbagai pabrik. Tetapi itu sama sekali bukan ekonomi masa perang. Sampai sejauh mana mereka bisa mencapai jika beralih ke ekonomi masa perang, saya tidak tahu. Tapi pasti akan berkali-kali lipat lebih besar dari yang diproduksi sekarang. Maksud saya, sudah ada banyak investasi yang bersifat masa perang. There's been lots of wartime investment. Well, not wartime, but military. Ya, bukan masa perang, tapi jelas ada investasi di sektor militer di Rusia selama 3 tahun terakhir. Benar-benar ada. Tapi sekali lagi, ini bukan ekonomi masa perang. AS punya masalah dengan chip, jadi mereka mendatangi perusahaan seperti Samsung. Dengar, kalian membeli magnet ini kan? Nah, beli 2 kali lipat. Lalu mereka pergi ke Tiongkok. Oh, kami akan menggandakan produksi kami. Dan pihak Tiongkok berkata, benarkah? Buktikan, tunjuk step-step keliling gandakan produksi komputer, lemari es, dan apapun yang menggunakan chip kami. Dan AS berkata, ya, kalian mau ini, kami juga akan memutus pasokan kalian. Jadi sekarang, kan kini apa? Jadi perusahaan-perusahaan ini berkata, tidak. Terima kasih, Pentagon, karena ingin membayar kami dengan harga tertinggi untuk semua ini. Tapi kami tidak akan menggandakan produksi, karena itu akan menghancurkan bisnis kami. Itulah permainan yang sedang dimainkan oleh Tiongkok sekarang. Dan mereka memainkannya dengan sangat agresif. Trump sedang berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini. Ia sudah kehilangan pasar pertanian yang sangat merugikannya. Sekarang, ia harus menjelaskan mengapa ingin menyelamatkan Argentina, yang merupakan pesaing dalam produk daging dan barang lainnya bagi produsen AS, sementara para peternak AS sedang terpuruk. Dan sekarang kita punya masalah dengan rudal. Mengapa hanya 90 rudal paling banyak? Why only 90 missiles at max? So their average manufacturing is 55 missiles. Tingkat produksi rata-rata mereka adalah 55 rudal per tahun. Dan mereka bisa menerima itu. Benar, 690 rudal untuk Patriot, omong-omong. Dan itu setelah mereka meningkatkan produksi sebesar 10%. Kenapa bisa begitu? Maksud saya, mereka tidak bisa memproduksi lebih banyak dari itu. Mereka harus membangun pabrik baru, dan itu akan memakan waktu beberapa tahun untuk membuatnya beroperasi. Ditambah investasi miliaran dolar, yang belum mereka dapatkan dari pemerintah AS. Jadi mereka tidak mau melakukannya. Dan mereka tidak meningkatkan produksi. Tapi kenapa dilakukan seperti ini? Dalam konteks modern, seharusnya mereka bisa memproduksi lebih banyak, bukan? Karena memang dibuat agar mahal. Semuanya dibuat secara manual. It's all it's a whole hand work. I mean, you got Semuanya dikerjakan dengan tangan. Maksud saya, ada mobil-mobil kelas atas yang dibuat dengan tangan. Anggap saja ini seperti roket kelas atas, roket premium, begitu. Kami merakit semuanya secara manual. Kami memasang lapisan kayunya dengan tangan, dan seterusnya. Semua dibuat agar semahal mungkin untuk menghasilkan keuntungan sebesar mungkin. Sektor industri militer Amerika Serikat tidak melakukannya demi kepentingan negara. Mereka tidak mengejar efisiensi. Mereka mengejar aliran pendapatan maksimal. Dulu saya percaya pada pasar bebas sepenuhnya. Tapi kemudian, ya dalam banyak hal, ya saya percaya. Namun ada sektor-sektor kunci di mana hal itu tidak bisa diterapkan. Salah satunya adalah energi. Meskipun ada perusahaan independen, mereka tetap harus dikendalikan untuk memastikan negara memiliki cukup energi. Yang lainnya adalah sektor industri militer. Karena jika perusahaan dimiliki pemerintah, insentif mereka adalah memproduksi senjata. Itu memang tugas mereka. Jika perusahaan itu swasta, insentifnya bukan memproduksi senjata. Insentifnya adalah menghasilkan aliran pendapatan. Benar, F-35 adalah contoh utama. Ada seluruh bagian dari F-35 yang tidak boleh disentuh oleh mekanik militer. Ya, bagian itu hanya boleh ditangani oleh mekanik mereka sendiri dengan tarif $500 atau $600 per jam. Jadi sama saja,
Mereka membuat rudal-rudal ini sekompleks dan sesulit mungkin dalam jumlah kecil dengan biaya tinggi. Dari situ mereka menghasilkan banyak uang. Run at high cost. You make a lot of money off of it. Great. So I mean, And it worked. it all boils. Bagus. Jadi, maksud saya, semuanya bermuara pada kenyataan bahwa kompleks militer industri AS saat ini memang secara struktural sedang bermasalah. Maksud saya, Anda berada di posisi di mana Anda tidak lumpuh, tapi jelas tidak mampu berkembang sesuai dengan retorika perang yang sedang bergema di, katakanlah, keempat penjuru dunia. Ya, benar sekali. Yep. You think Absolutely. So The US could get around this. AS dapat mengatasinya dengan membangun pabrik pengolahan sendiri. Namun, bukan hanya karena itu merupakan investasi bernilai miliaran dolar. Bukan hanya karena akan memakan waktu, tetapi juga karena struktur pemerintahan AS membuat prosesnya bisa memakan waktu sangat lama. Sebab pabrik-pabrik itu harus dibangun di masing-masing negara bagian. Negara bagian akan mewajibkan studi lingkungan, dan studi-studi itu mudah disabotas oleh kelompok kepentingan manapun. Mereka akan berkata, kami tidak setuju, bagaimana dengan tikus berekor lebar kecil di sana? Baiklah, studi berikutnya. 2 tahun lagi, studi lain. Proyek semacam ini terus-menerus tertunda. Ini adalah kekacauan birokrasi dengan kepentingan khusus di setiap sisi. Semuanya menggelontorkan uang ke dalamnya. Orang-orang yang melakukan studi itu menghasilkan banyak uang. Kecuali ada penutupan total, keadaan darurat, darurat militer, al-diktatoran. It's itu nadi dalam sememi. Mungkin mensu nam enalithu. At a more thin stu which iri sanctily. So the US is really screwed at this point. so that should lead to even. Jadi, hal itu seharusnya mendorong pemikiran ulang yang lebih mendalam tentang strategi Venezuela dan juga strategi Israel. Sebenarnya, itulah alasan mengapa saya pikir Donald Trump pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengirimkan Tomahawk. Karena mungkin akhirnya kubu realis di Gedung Putih mulai menang, melihat angka-angka dan berkata, lihat, ini tidak terlihat bagus. Dan dia memang mengatakan hal itu. Kita juga membutuhkannya untuk diri kita sendiri. Stas, ned fruits them to rote, being with the thought pemikirat man. Any last thing to end on this thought? I think with the Tomahawks. Saya pikir, terkait Tomahawk dan Rusia, sebagai catatan kecil saja, AS memiliki cukup banyak Tomahawk untuk memenuhi kebutuhannya saat ini. Alasan mengapa mereka tidak memberikannya kepada Ukraina, menurut saya, berkaitan dengan pembicaraan 2 jam yang Trump lakukan dengan Vladimir Vladimirovich. Meskipun Putin berusaha untuk tidak melakukan eskalasi, ada tekanan juga terhadap dirinya. Jangan kita abaikan hal itu. Apakah dia mengendalikan pemerintahan? Ya, dia mengendalikannya. Tidak akan ada kudeta, tetapi ada tekanan yang semakin besar dan tekanan dari berbagai arah untuk membalas AS, untuk membalas NATO. Dan saya pikir inilah garis merah yang sebenarnya. Semua garis merah lainnya, yang menetapkannya, dan AS sendiri yang telah melanggarnya. All these other red lines, it's the US set them up and then cross them themselves. Oh, if we give them tanks, they'll declare war. We gave them Oh, kalau kita memberi mereka tank, mereka akan menyatakan perang. Kita sudah memberi mereka tank. Baiklah, lanjut ke yang berikutnya. Dan ini terus meningkat sedikit demi sedikit. Tapi Rusia tidak pernah menetapkan garis merah itu. Aku pikir yang satu ini adalah garis merah. Kalau kamu melakukannya, itu akan menjadi deklarasi perang. Rusia setidaknya akan secara resmi menyatakan perang terhadap Ukraina dan menghancurkannya sekali untuk selamanya. Dan mungkin juga menyerang pangkalan NATO terdekat atau produsen seperti Rheinmetall jika ini soal rudal Taurus. Mereka akan menyerang langsung dan mereka tidak akan menggunakan nuklir. Mereka tidak perlu. Mereka punya Kinzhal, Zircon, semua hypersonic ini yang tidak bisa kamu hentikan, bahkan tidak bisa kamu targetkan. Mereka melaju begitu cepat. You can't even target them. They're going so fast. And they're maneuvering. And I think finally Dan saya pikir akhirnya sudah cukup. Semoga saja. Maksud saya, Trump adalah tipe orang yang tidak pernah bisa ditebak. Dari pagi sampai malam, hari demi hari, apa kebodohan barunya, apa yang akan dia posting di Truth Social. Tapi untuk saat ini, setidaknya tampaknya sudah cukup jelas baginya bahwa ini akan menjadi eskalasi besar dari kedua belah pihak. Ini setidaknya akan mengarah pada deklarasi perang terhadap Ukraina, dan paling buruk bisa menjadi perang skala penuh dengan NATO dan perang nuklir dengan AS.
Tampaknya hal itu membuat mereka mundur, dan semoga tetap begitu. Orang Eropa marah karena mereka entah benar-benar menginginkan perang nuklir atau tidak percaya bahwa perang seperti itu bisa terjadi. Dan tentu saja Ukraina juga marah. But they don't matter. Terberat sudut penit, maaf. Maksud saya, sifat peduli dengan satelit. Kamu tahu, pada akhirnya hal cepu bisa merakenalkan provinsi. Bagaimanapun, Stas, kalau kamu space pergi ke Twitter dan gak melihat kanal YouTube-mu. You also on your own YouTube channel? Saya punya akun atas nama Stas Krapivnik di YouTube dengan nama Mr. Slavic's Man, Slavic dengan huruf K, bukan C. Dan di Telegram saya punya 2 kanal. Stas Tudai Obratno adalah kanal berbahasa Rusia, dan Stas Was There adalah kanal berbahasa Inggris. I will put the Sukati Bitana, Stek Rip Stridu, to Boniste. Stas Krapivnik, at banyak that it's to sing. Isiganik.